em, pembawa acara yang sudah membacakan secara rinci acara kita semuanya pada siang hari ini dengan judul Membangun Karakter Pancasila di Era Pandemi COVID-19. Sebelum kami masuk ke acara inti dengan mempersilahkan kedua narasumber untuk menyampaikan materinya, sekali lagi kami mengulang dan mengaturkan rasa terima kasih kami moderator yang kebetulan adalah bagian dari Fakultas Filsafat yang diberikan tugas untuk mengkoordinasikan pendidikan mata kuliah wajib kurikulum di Universitas Gadjah Mada ini. Rasa hormat kami kepada Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada, juga kepada Bapak Wakil Rektor Profesor Jagal Wiseso. Lalu pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan paparan materi dari dua narasumber yang sangat-sangat penting untuk mengulas tuntas bagaimana maksud dan tujuan dari tema yang kita bangun dengan rumusan membangun karakter Pancasila di era pandemi COVID-19. Tadi sebelumnya sudah diinformasikan oleh Bapak Dekan bahwa peserta hingga detik ini itu sudah mencapai lebih dari 4.000 mahasiswa. Saya nggak tahu catatan terakhir mungkin sudah mencapai 5.000-an, tetapi itu menunjukkan bahwa forum ini, pertemuan virtual kita ini adalah pertemuan masyarakat akademik dari Universitas Gadjah Mada yang di dalamnya tergabung Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, juga Bapak Dekan Fakultas Filsafat dan Dekan FKMK UGM, serta juga Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang tidak ada lain, beliau juga adalah keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu kita tidak perlu mengkhawatirkan bahwa hubungan antara Pancasila ini sebagai jati diri, salah satu jati diri UGM itu tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa diamalkan dalam konteks pandemi COVID-19. Nanti pembicara kedua, Ibu Dekan Fakultas Kedokteran, Ibu Profesor Dr. Ova Emilia, akan mungkin juga lebih banyak melihat bagaimana situasi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, terutama adik-adik mahasiswa semuanya, mari kita menyimak presentasi kedua narasumber dengan kembali mengingat betapa pentingnya kita menghadapi persoalan pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia pendidikan, termasuk proses pendidikan di UGM, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang tidak ada lain menjadi tujuan dari pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. Baik, sebagai moderator mahasiswa sekalian, saya ingin memperkenalkan lebih lanjut, meskipun beliau adalah juga bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada, tapi saya sedikitnya perlu menyampaikan biografi singkat beliau. Bapak Profesor Insinyur Nizam, PhD, bahwa sekarang ini mendapatkan amanah sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Dirjen Dikti. Sebelumnya beliau adalah juga dekan di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Tetapi kemudian negara memerlukan pemikiran dan sumbangsi beliau untuk mengembangkan atau membangun pendidikan kita, maka beliau sekarang menjalankan tugas itu sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
atau Dirjen Dikti Mahasiswa, di dosen. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu dulu untuk sementara narasumber kita yang pertama. Narasumber kita yang kedua nanti ketika saatnya beliau mempresentasikan makalahnya, saya juga kemudian akan memperkenalkan siapa beliau, Profesor Dr. Opa Emilia. Untuk pertama, waktu kesempatan pertama saya persilahkan kepada Bapak Profesor Insinyur Nizam PhD untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Muhtasor yang saya hormati dan kita banggakan bersama Pak Rektor UGM, Prof. Panut Mulyono. Sami-sami, matur nuwun. Kita hormati dan banggakan Prof. Wiseso, Wakil Rektor Akademik, Pak Dekan, Filsafat yang kita banggakan, Tarkom, rekan-rekan aktivitas akademika Fakultas Filsafat maupun mahasiswa di dalam kuliah umum stadium general MKWK pada sore hari ini. Mohon maaf ini saya di jalan ini sedang di Tomohon beberapa hari ini keliling Indonesia Timur, kemarin ke Kalimantan Timur, kemudian ke Makassar, ke Maluku, dan hari ini saya ke Sulawesi Utara. Minggu yang lalu saya ke Papua dan Papua Barat dan melihat bagaimana kesenjangan dan permasalahan pendidikan kita, pendidikan tinggi kita, pembangunan masyarakat, pembangunan bangsa dan negara ini sangat membutuhkan kehadiran perguruan tinggi melalui penyiapan sumber daya manusia unggul, insan-insan Pancasila yang berkarakter berbineka tunggal ika, berpancasila, untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan, lebih maju, menjadi negara yang maju, adil, makmur, sejahtera. Jadi tentang MKWK sebagai dasar untuk penguatan karakter sumber daya manusia unggul. Ini adalah tantangan besar kita hari ini. Kita menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan demokrasi yang ultra liberal, ultra modern dalam waktu yang relatif singkat dari tahun 98 sampai sekarang. Kita bertransformasi secara dahsyat sekali menjadi negara demokrasi yang sangat modern, dari pemilihan lurah sampai pemilihan presiden, dari DPRD sampai DPR pusat, semua dipilih langsung oleh masyarakat. Bahkan euforia demokrasi ini merambah ke semua bidang, bahkan di dunia pendidikan tinggi pun seolah-olah menganggap bahwa demokrasi adalah cara untuk melakukan pemilihan pimpinan perguruan tinggi misalnya. Jadi terjadi euforia yang sangat luar biasa di dalam demokratisasi ini. Sementara kita melihat pendidikan masyarakat kita itu relatif masih rendah karena rata-rata lama pendidikan di Indonesia itu masih di bawah 6 tahun, 5,8 tahun, 5,9 tahun. Jadi baru tamat SD, itu mau tamat SD. Sementara demokrasi itu menuntut kematangan dan kedewasaan dan kematangan berpikir masyarakatnya. Jadi ini adalah PR besar bagi perguruan tinggi untuk membawa demokrasi yang sudah luar biasa ini ke dalam demokrasi modern yang lebih matang, lebih dewasa, dan membawa kesejahteraan, demokrasi yang menyejahterakan masyarakat. Pada saat yang sama kita juga melihat transformasi sosial yang sangat pesat dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Apa yang kita kenal dengan masyarakat pasca kebenaran, post-truth society, karena sekarang ini media sosial tidak saja menjadi tempat untuk berkomunikasi, bersilaturahmi antar anak bangsa, tapi menjadi media untuk saling hujat, media untuk saling membenarkan apa yang menjadi keinginan kita untuk dibenarkan. Jadi menjadi media pembenaran. Bukan tempat untuk berargumentasi mencari kebenaran, tapi menjadi media untuk pembenaran. Dan kita melihat grup-grup media sosial itu justru menjadikan masyarakat semakin tertutup. Nah, ini jadi PR dan memilih informasi yang benar dan mencari kebenaran dengan cara-cara akademik yang baik. Kemudian juga kita masih melihat kesenjangan, kemiskinan,
masalah kesehatan, pendidikan, biarkan betul guru-guru yang berkualitas di ujung-ujung di puncak-puncak bukit di Papua maupun di lembah-lembah di Papua. Ini pendidikan ini adalah masih menjadi mimpi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pendidikan yang bermutu. Belum lagi kebutuhan dasar kita akan pangan, sandang, kemudian teknologi, kita masih sangat bergantung pada asing, masih bergantung sekali pada impor. 95% alat-alat kesehatan kita masih impor, garam saja kita masih impor. Ini adalah PR besar bagi perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi harus bisa menjadi mata air bagi kemajuan bangsa melalui penyiapan sumber daya manusia, melalui penyiapan anak-anak bangsa menjadi warga negara yang mampu untuk membawa kekayaan alam Indonesia bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara. Nah, pada saat yang sama kita memasuki era revolusi industri keempat, di mana dalam setiap revolusi industri selalu terjadi disrupsi yang sangat besar. Pekerjaan-pekerjaan yang lama hilang, tapi muncul kompetensi-kompetensi baru yang belum diajarkan sebelumnya. Seperti pada revolusi industri pertama tidak ada kompetensi operator mesin, tapi tenaga kerja sudah digantikan oleh mesin. Muncullah pelatihan-pelatihan, muncullah pendidikan yang sekarang kita kenal dengan pendidikan tinggi, pendidikan vokasi. Ini lahir dari revolusi industri pertama, karena lahirnya mekanisasi di dalam dunia kerja kita. Demikian pula dengan revolusi industri kedua, ketiga, keempat yang pada esensinya adalah digitalisasi. Ini menyatukan antara dunia virtual dan dunia nyata ke dalam satu kesatuan sistem. Terkoneksi antara konsumen dengan produsen, terkoneksi antara sumber daya dengan lapangan pekerjaan. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita bisa bertransaksi perdagangan internasional hanya dengan aplikasi di HP kita. 24 jam sehari kita bisa melakukan transaksi keuangan. Konsultasi dokter, kita tidak perlu datang antri di dokter kita cukup dengan menggunakan aplikasi bisa mendapatkan telemedicine, obat-obatnya bisa diresepkan dan langsung diantar ke rumah dan seterusnya. Jadi 23 juta lapangan pekerjaan akan hilang, tergantikan oleh otomasi, tergantikan oleh sistem cerdas. Sementara peluang lahirnya pekerjaan baru 2 kali lipat lebih banyak daripada pekerjaan yang hilang, dan banyak dari pekerjaan baru itu saat ini belum ada. Nah, bagaimana perguruan tinggi menyiapkan kompetensi kesiapan mahasiswa yang nanti ketika menjadi sarjana, itu dunia yang dimasuki sudah berbeda dengan dunia ketika mereka menjadi masuk sebagai mahasiswa. Inilah PR besar bagi perguruan tinggi untuk menyiapkan lulusan yang lebih adaptif, agile learner, self-directed, entrepreneurial, complex problem solver, digital literacy, dan multidisipliner. Kita melihat revolusi digital ini membawa peluang-peluang baru yang sangat luar biasa sekali. Kita lihat misalnya sekarang di dalam ekonomi digital, itu apa yang kita kenal dengan startup atau kewirausahaan basis digital, ini tumbuh dengan sangat suburnya. Dan dalam hal ini, itu bangsa Indonesia itu punya kelebihan. Kita punya DNA yang tidak dimiliki bangsa lain, itu DNA kreatif. Dalam hal kreativitas itu kita punya keunggulan yang luar biasa di sana. Sejalan dengan biodiversity kita, geodiversitas kita, jadi keragaman alam yang kita punya ini menciptakan DNA dalam tubuh kita, yaitu kreativitas. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada 2 tarian yang sama, tidak ada masakan daerah yang sama, tidak ada bahasa daerah yang sama. Jadi ini menunjukkan keragaman kreativitas dari bangsa Indonesia. Dan ketika kreativitas itu dikawinkan dengan penguasaan teknologi, maka lahirnya inovasi, lahirlah ekonomi baru. Dalam dunia startup, itu Indonesia menempati peringkat kelima di dunia, jauh di atas negara-negara Asia yang lain, bahkan di atas Jerman, di atas Australia, di atas Prancis, di atas Spanyol, di atas Brazil. Seluruh startup di Asia Tenggara itu belum ada separuhnya dari jumlah startup di Indonesia.
6 dari 11 unicorn, dekakorn di Asia Tenggara itu lahir dan besar dari anak-anak Indonesia, dari para milenial yang dengan kreativitas dan kearifan lokal dikawinkan dengan penguasaan teknologi melahirkan seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, OVO, Bukalapak, Tani Hub dan sebagainya. Ini sungguh luar biasa, potensi yang sangat boleh jadi menjadi peluang untuk mengangkat Indonesia menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. Dan ini harus terus kita jaga dan pertahankan. Nah, kembali pada tadi tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan, ini kuncinya atau solusinya ada di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu punya 3 peran yang sudah kita kenal dengan Tridharma. Menyiapkan sumber daya manusia, modal manusia unggul, pemimpin-pemimpin masa depan di semua sektor, kemudian tidak inovasi, karena ekonomi ke depan akan lebih berbasis pada inovasi melalui penelitian di perguruan tinggi, dan pengabdian masyarakat dalam perguruan tinggi mewarnai, menjadi mata air, menjadi suluh, menjadi pembawa cahaya bagi masyarakat melalui pengabdian masyarakat. Nah, 3 aspek inilah peran perguruan tinggi yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Kemudian dengan begitu, perguruan tinggi itu punya peran yang sangat penting sebagai mesin bagi kemajuan kemajuan bangsa dan negara. Nah, sementara itu sering kita dengarkan bagaimana lulusan perguruan tinggi itu belum siap masuk ke dalam dunia profesinya. Terjadi missing link, terjadi mata rantai yang putus. Perguruan tinggi berjalan dengan iklim akademiknya, melupakan bahwa lulusan dari perguruan tinggi itu pada dasarnya menyiapkan menjadi warga negara dewasa, manusia dewasa yang produktif, yang merdeka, yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, yang bisa menentukan hari esoknya sendiri. Kita lupa bahwa kebekerjaan dari lulusan itu sangat penting. Oleh karena itu, missing link mata rantai yang putus ini harus kita jembatani dan tidak boleh terjadi di perguruan tinggi kita. Oleh karena itu, inilah yang menjadi dasar lahirnya kebijakan Kampus Merdeka sebagai kebijakan utama yang penting, merubah pola-pola pendidikan kita yang berjalan selama ini yang dalam silo-silo sempit, dalam lorong-lorong sempit di program-program studi, menuju pada pendidikan yang lebih memerdekakan, yang memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, potensi, bakatnya, cita-cita dan aspirasinya secara lebih holistik, secara lebih luas jangkauannya, melalui kesempatan 1 semester di luar program studi dan 2 semester di luar kampus. Dan begitu mahasiswa betul-betul di kampus kehidupan. Nah, ini diwujudkan dalam 9 kegiatan Kampus Merdeka yang sudah kita kenal, mulai dari pertukaran mahasiswa UGM bisa 1 semester di Banda Aceh, sehingga mengenal budaya Aceh, mengenal masakan Aceh, mengenal saudara-saudara di sana, punya saudara-saudara baru, punya sahabat-sahabat baru, menemukan pasangannya, jodohnya di sana. Jadi ini akan membangun semangat Kebinekaan Tunggal Ikaan dan menyadarkan tentang potensi Indonesia, serta membangun semangat cinta tanah air dan bela negara. Kemudian magang di tempat kerja, apapun juga aspirasi untuk bekerjanya. Yang ingin menjadi diplomat bisa magang di kedutaan, yang ingin menjadi profesional bisa magang di tempat kerja, industri, perdagangan dan sebagainya. Yang ingin menjadi sosiopreneur bisa magang di tempat lembaga-lembaga nirlaba misalnya internasional, tadi UNESCO, UNICEF dan sebagainya. Kemudian mengajar di sekolah, saat ini 15.000 adik-adik mahasiswa turun terjun langsung ke lapangan, ke desa-desa, ke sekolah-sekolah di pelosok negeri untuk melatih mendidik adik-adik kita yang masih SD, yang sangat terdampak selama pandemi ini. Jadi selama pandemi ini, inilah bentuk-bentuk pembentukan karakter mahasiswa kita. Mereka terjun merasakan langsung dan berperan langsung mendharma baktikan pengetahuannya untuk menjadi solusi. Seperti ketika dulu Prof. Kusnadi Harjo Sumantri almarhum menggerakkan mahasiswa Indonesia untuk membangun Indonesia melalui pendidikan, yang menjadi guru-guru di pelosok negeri melalui pengerahan tenaga mahasiswa,
Dan itu yang dampaknya luar biasa sekali, sehingga tahun 80 Indonesia mendapatkan penghargaan dari PBB atas capaian tersebut. Dan ini dituliskan dan menjadi tesis dari pemenang Nobel Ekonomi 3 tahun yang lalu. Bagaimana dampak dari partisipasi mahasiswa terjun ke masyarakat mendidik itu berdampak pada ekonomi sekian puluh tahun kemudian. Nah, saat ini 15.000 mahasiswa mengikuti program mengajar di sekolah ini. Penelitian, mahasiswa bisa menjadi asisten dosen dalam meneliti proyek-proyek kemanusiaan pada saat bencana alam, pada saat mengatasi stunting, mengatasi kekurangan gizi. Mahasiswa-mahasiswa terjun ke sana. Inilah pembentukan karakter ya senyatanya. Inilah bentuk bela negara ya senyatanya. Kewirausahaan mahasiswa tadi saya sampaikan, Indonesia adalah sangat dahsyat di dalam hal kreativitas, di dalam hal tadi startup tadi. Tentu ini akan sangat bagus kalau kita siapkan kewirausahaan itu sejak dini. Di beberapa kasus itu adik-adik mahasiswa yang karena sangat berhasil, sukses kewirausahaannya, kemudian dia meninggalkan kuliahnya dan dia kemudian tidak mendapatkan kesarjanaannya. Padahal dia berhasil menjadi seorang wirausahawan. Kenapa tidak itu kita hargai 40 SKS sehingga dia mendapatkan kesarjanaannya dan sekaligus menunjukkan bahwa hasil dari pendidikannya itu menghasilkan dia sebagai seorang wirausahawan. Ini yang harus kita rubah mindset kita. Bahwa kebekerjaan itu adalah tujuan akhir, salah satu tujuan utama dari hasil pendidikan. Kemudian studi proyek-proyek mandiri. Ini juga begitu. Mahasiswa punya kesempatan peluang untuk mendalami tentang machine learning, tentang Internet of Things. Mata kuliah, hal-hal kompetensi-kompetensi yang tidak tersedia di dalam kampus melalui micro credentials dari berbagai macam penyedia atau pelaku teknologi misalnya. Dan membangun desa, 87.000 desa menanti kehadiran mahasiswa kita untuk mendampingi dana desa di dalam pembangunan desa. Selama ini KKN sudah sangat bagus, tapi hanya 2 bulan. Sehingga ya 1 bulan observasi, rembuk desa dan sebagainya, 1 bulan baru mau direncanakan implementasinya sudah ditarik lagi. Jadi sebetulnya tidak efektif. Nanti menunggu KKN berikutnya mulai lagi dengan observasi dan seterusnya. Kalau ini 6 bulan full di desa, tentu dampaknya akan jauh lebih dahsyat. Apalagi 1 tahun full di desa, tentu jauh lebih dahsyat lagi kemajuan desa-desa kita. Semuanya di bawah bimbingan dosen. Jadi ini peran dosen itu seperti co-pilot, mendampingi mahasiswa menjelajah masa depannya. Nah, karakter seperti apa yang kita inginkan dari hasil pendidikan kita melalui semangat Merdeka Belajar ini? Ada 6 karakter dari pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan berdirinya negara Republik tercinta ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Seorang sarjana haruslah berakhlak mulia, haruslah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua mandiri, kemandirian tadi. Tidak lagi bergantung pada orang tua, tidak lagi bergantung pada belas kasihan orang lain. Kemudian yang ketiga bernalar kritis, critical thinking di tengah revolusi sosial akibat revolusi media sosial saat ini sangat penting kemampuan bernalar kritis, baik bernalar kritis di dalam menapis memilah informasi maupun bernalar kritis di dalam melihat ketidakadilan, kesenjangan di masyarakat dan come up dengan solusi. Keluar dengan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tidak sekedar protes, tidak sekedar mengatakan itu salah, tetapi bagaimana itu bisa diperbaiki. Kemudian kreatif, ini adalah hal yang sangat penting untuk membangun Indonesia yang maju, ekonomi berbasiskan inovasi, maka setiap warga negaranya harus kreatif. Bergotong royong sebagai kekuatan yang paling mendasar dari bersatunya bangsa Indonesia ini adalah semangat bergotong royong dari Sabang sampai Merauke. Dan berkebinekaan global, tidak hanya kebinekaan nasional tapi juga kebinekaan global. Nah, karakter-karakter tersebut kita mengandalkan 4 mata kuliah wajib. Ini kita tuangkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk ikut merancang undang-undang tersebut dan ini kita garis bawahi. Karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas
tidak se-eksplisit di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. 4 mata kuliah yaitu agama, kewarganegaraan, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Ini sebagai fondasi untuk pembentukan karakter. Tetapi jangan kemudian ini dipakai seperti mata kuliah yang sekedar memberikan pengetahuan. Karena itu tidak lagi klik, tidak lagi nyambung dengan kebutuhan aktual saat ini. Kita harus mengkontekstualkan MKWK ini menjadi betul-betul pembentuk karakter, fondasi karakter yang kita harapkan. Jadi kalau kita melihat kurikulum secara 3 dimensional itu kira-kira seperti ini. Di sini ada mata pelajaran, ada mata kuliah, MKWK, MKDK, MK, dan sebagainya. Kesana ini ada kompetensi-kompetensi yang ingin kita bangun sesuai dengan program studi yang ada di perguruan tinggi. Dan kesana ini ada konteks-konteks sosial konstruk yang ingin kita bangun. Bangsa seperti apa, warga negara seperti apa yang ingin kita bangun, ini sebagai tujuan akhirnya. Nah, mata kuliah yang silo ini, dalam silo-silo ini, harus kita lihat dalam konteks yang 3 dimensional ini, multidimensi ini. Bagaimana mata kuliah bahasa Indonesia itu menjadi bagian dari pembentuk penyadaran tentang Bhinneka Tunggal Ikaan kita. Misalnya akar kata dari satu diksi itu bisa kita telusur dari daerahnya misalnya. Kemudian peribahasa itu sebagai satu bentuk karakter bangsa, satu bentuk identitas daerah dan sebagainya. Itu sebagai bagian dari membentuk kesadaran kebhinekaan kita. Jadi bagaimana kesadaran akan values, akan social construct itu terbangun di dalam MKWK tadi. Ini PR besar bagi Pak Dekan Filsafat dan teman-teman pengampu MKWK ini. Meletakkan MKWK itu bukan sebagai sekedar pengetahuan, tapi pengintegrasi dan pembentuk karakter yang sebagai konteks sosial tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ini sekedar gambaran bagi teman-teman sekalian. Jadi Pak Rektor, Prof. Vanut itu punya kontrak, 8 kontrak kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama adalah kebekerjaan lulusan. Lulusan tidak sekedar berapa yang mendapatkan IP 4, berapa yang mendapatkan IP 3,5, berapa ijazah yang dihasilkan. Tapi seberapa banyak lulusan tadi yang kemudian menjadi insan-insan yang berguna di masyarakat. Menjadi insan-insan yang produktif. Itu sebagai ukuran nomor 1. Kemudian untuk memastikan bahwa mahasiswa itu punya kesempatan untuk mengembangkan potensinya, ya seberapa banyak mahasiswa yang 1 semester berada di luar kampus untuk berbagai macam program kampus merdeka. Lebih bagus lagi 2 semester berada di luar kampus. Dan yang ketiga, dosennya juga begitu. Dosen di luar kampus secara terstruktur, secara terinstitusikan. Hingga tidak dosen hilang, tapi bagaimana dosen itu berperan di dalam pembangunan bangsa dan negara dengan melibatkan mahasiswanya dan melibatkan institusinya. Dan kita buka kampus untuk menghadirkan para praktisi, para profesional masuk ke dalam kampus. Bagaimana misalnya wali kota yang berhasil masuk ke dalam kelas-kelas di FISIP untuk bercerita tentang pembangunan daerahnya, tentang pengembangan masyarakatnya, tentang pengembangan ekonominya di Fakultas Ekonomi. Sehingga problem-problem nyata di lapangan itu masuk ke dalam kelas. Industriawan yang berhasil cerita tentang program-program industri. Lurah yang berhasil bisa cerita masuk ke Fakultas Teknik, bercerita tentang pembangunan desa, problem-problem infrastruktur di desa. Sehingga kampus kita itu hidup. Kampus kita itu menjadi mata air betul bagi masyarakat melalui transformasi nomor 7 ini. Kelas-kelas kita transformasikan menjadi kelas-kelas yang problem-based, project-based, case-based learning. Berdasarkan problem-problem nyata di dunia yang akan dimasuki oleh adik-adik mahasiswa ketika lulus nantinya. Hasil kerja dosen juga begitu. Tidak hanya sekedar berhenti menjadi publikasi, berhenti sebagai pajangan, prototipe, tapi bagaimana itu dimanfaatkan untuk membangun kedaulatan industri, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan ekonomi kita ke depan. Nah, kemudian ya kelas-kelas kita, prodi-prodi kita itu bermitra dengan mitra kelas dunia, baik itu organisasi internasional maupun perguruan tinggi kelas dunia, dan prodi-prodi kita berstandar internasional dalam arti bahwa kualitas kita itu adalah kualitas yang diakui dunia. Nah, untuk itu kita harus membangun kampus yang sehat dengan ekosistem kampus merdeka, yaitu holistic wellness, sehat intelektualnya
dalam kelas itu penuh dengan diskursus, penuh dengan adu argumentasi, perdebatan untuk mencari kebenaran, tetapi keluar kelas sudah menjadi saudara lagi, kakak dan adik, orang tua dan anaknya. Jadi suasana itu yang ingin kita bangun, penuh dengan diskursus, penuh dengan pemikiran-pemikiran, dinamika pemikiran, tetapi dalam suasana kekeluargaan. Kemudian mahasiswa dan dosen, tendik semuanya sehat fisiknya. Bagaimana kita akan bisa membangun bangsa yang kuat kalau sedikit-sedikit sakit, lulus semua tes kecuali tes kesehatan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jadi bagaimana mahasiswa mulai dari makanan di kantin yang sehat, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, rekreasi dan sebagainya, itu sebagai kesehatan fisik. Kesehatan sosial juga begitu. Bagaimana kampus itu hadir dan bermanfaat bagi lingkungannya. Jangan malah sebaliknya, kampus menjadi tempat sampah atau sampah dari kampus mencemari lingkungan sekitarnya. Adik-adik mahasiswa yang kos di sekitar kampus tidak berperan ketika kerja bakti di kampus, tidak muncul ketika ada acara-acara di kampung. Nah, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Kampus harus menjadi bagian yang mewarnai, mencerahkan, menghidupkan masyarakat sekitarnya. Kemudian kesehatan emosional, jangan sampai terjadi mahasiswa stres, depresi, dosennya juga ikut-ikutan stres, depresi. Nah, ini harus terjadi saling asih asuh dan hubungan yang kekeluargaan yang harmonis, yang penuh dengan semangat saling asah, saling asih dan saling asuh. Kesehatan spiritual, keberagamaan yang inklusif, saling mengapresiasi, meyakini keyakinannya dengan seyakin-yakinnya, tapi menghargai keyakinan orang seperti menghargai dirinya sendiri. Ini sangat penting kita bangun, spiritualitas, keberagamaan yang inklusif, keberagamaan yang rahmatan lil alamin, keberagamaan yang penuh dengan kasih. Nah, kemudian occupational wellness, kesehatan lingkungan kerja, bagaimana misalnya setelah kuliah setengah jam ya berdiri, stretching, sehingga tidak terjadi penumpukan penyumbatan pembuluh darah dan sebagainya. Kemudian kesehatan lingkungan kampus yang sehat, sampah terpilah, terkelola dengan baik, dikompos, di-recycle, di-reuse, kemudian pohon-pohonnya rimbun, rindang, lingkungannya bersih, sehat, itu yang kita inginkan. Dan kesehatan finansial, mahasiswa belajar mengelola keuangannya sejak dini. Nah, kampus adalah tempat lahirnya pemimpin bangsa, menumbuh suburkan intelektual muda yang kritis, tapi santun. Saya selalu menggarisbawahi kritis sangat perlu, tapi sampaikanlah dengan kesantunan timur. Contohlah bangsa Jepang, yang meskipun sudah menjadi negara yang sangat modern, sangat maju, tetapi sopan santunnya masih sangat terjaga. Budaya ketimurannya masih sangat terjaga. Kita ini bangsa timur, bukan bangsa barat. Kita tidak perlu kemudian menjadi orang lain, menjadi orang barat. Kesantunan ini bagian dari nilai-nilai budaya timur yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Kritis sangat perlu, tapi disampaikan dengan cara-cara yang santun. Membangun komunikasi yang sehat di antara masyarakat kampus. Komunikasi kakak dan adik, komunikasi ayah dan anaknya, ibu dan anaknya yang penuh dengan harmoni, penuh dengan saling kasih, saling menyayangi, saling menghargai, dan tetap kritis satu dengan yang lain, menyampaikan apa yang salah dan mengapresiasi apa yang sudah baik. Saling asah asih dan asuh, dan diskursus akademik dan pengembangan diri mahasiswa yang holistik harus kita kembangkan. Hapus 3 dosa besar dari kampus. Intoleransi tidak boleh ada di kampus. Narkoba dan miras tidak boleh ada di kampus. Perundungan dan kekerasan seksual kita bersihkan dari kampus kita. Ini adalah bentuk dari pembinaan karakter yang seutuhnya, yang sesungguhnya. Nah, pembelajaran MKWK yang kita lakukan harus lebih kontekstual, aktual, dan milenial. Adik-adik generasi milenial ini kan lebih didrive oleh values, oleh nilai-nilai, oleh sesuatu ideal, satu ideal yang adik-adik sekalian miliki. Nah, kita harus membawa idealita itu dalam ideologi kita menjadi idealita anak-anak kita. Pancasila adalah kebanggaan milenial dengan nilai-nilai yang diresapi dan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Adik-adik milenial ini butuh tantangan.
tidak butuh didikte, diperintahkan ini itu, tapi ditantang, diberi challenge, diberi tantangan. Coba bagaimana kamu menyelesaikan masalah kebersihan di kampus, bagaimana kamu menyelesaikan masalah transportasi, menyelesaikan masalah perparkiran di lingkungan kampus, bagaimana menyelesaikan masalah anak jalanan. Nah, tantangan-tantangan semacam itu yang kemudian dikontekstualkan dengan kompetensi MKWK, itulah yang kita harapkan. Anak-anak kita sekarang digitally connected, terhubung secara digital. Identitas ini menjadi bagian dan identitas ini menjadi sangat penting bagi milenial. Dan identitas ini dibangun melalui asosiasi, mengasosiasikan dengan hero, dengan pahlawan, dengan figur-figur hero ini. Nah, jangan sampai kemudian figur hero-nya seperti misalnya, mohon maaf, Atta Halilintar yang populer di media sosial, yang membawa glamor, membawa hedonisme, itu sebagai idea. Tentunya kita harus membawa lagi bagaimana pemikiran founding fathers kita yang luar biasa sekali, jauh melampaui zamannya. Kalau pemikiran-pemikiran itu lahir di dalam bacaan adik-adik kita sehari-hari, maka pemikiran-pemikiran besar itu akan diaktualisasikan dalam kontekstual masa kini. Maka Indonesia akan menjadi bangsa yang besar kembali, bangsa yang menjadi pemimpin di Asia Afrika, bangsa yang menjadi pemimpin di dunia. Nah, asosiasi pada heroes ini sangat perlu kita bangun melalui MKWK. Bagaimana pelajar bahasa Indonesia itu mempelajari kitab-kitab Adiluhung, karya tulisan Syahrir, tulisan Bung Hatta, tulisan Soekarno, tulisan Yamin, dan seterusnya. Itu sebagai bagian dari diskursus yang dibahas di dalam kelas. Dari sisi lingkungan, kita sekarang masuk dalam masyarakat post-truth society. Ya, critical thinking, digital literasi ini sangat penting untuk kita bangun sebagai kompetensi yang fundamental. Active learning tadi, case-based, project-based, problem-based learning harus menjadi diskursus di dalam kelas. Flip classroom, jadi kalau teorinya nilai-nilai Pancasila, bagaimana BPUPKI bekerja, siapa saja di sana, itu bisa dibaca, bisa dipelajari. Tapi membawa problem-problem kontekstual, konsep-konsep negara ketika BPUPKI dibahas, Undang-Undang Dasar ketika dirancang, dikontekstualkan dengan problem sekarang itu dibahas di dalam kelas. Jadi teorinya dipelajari di rumah, di kelas itu adalah tempat untuk berargumentasi, mendiskonstruksi bangun-bangun keilmuan, sehingga akan menjadi ruang yang penuh dengan dinamika, penuh dengan harmoni, dan menanamkan betul, menginternalisasikan betul nilai-nilai yang diajarkan. Kemudian kita bisa membangun bentuk-bentuk project-based learning melalui fact finding, literatur critics, complex problem solving framework, cross-disciplinary di dalam kelas, dalam tim, kelompok, mahasiswa ekonomi, teknik, mahasiswa sosial bersama-sama membahas tentang pemanasan global, tentang perubahan iklim, tentang bagaimana keterpurukan negara-negara berkembang di dalam perdagangan dunia. Nah, itu tentu akan sangat bagus untuk dibahas dan dicari menjadi solusi-solusi yang ditawarkan oleh adik-adik mahasiswa melalui MKWK ini. Baik, jadi capstone project untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata di masyarakat melalui observasi, pencarian pendalaman fakta, analisa data, kajian literatur, case-based project secara kelompok, solusi lintas keilmuan. Dengan begitu MKWK akan sangat vibrant, sangat hidup, dan bisa dikawinkan dengan mata kuliah-mata kuliah yang lain. Baik, mungkin itu tentang pandemi COVID dan bela negara ini dahsyat sekali dampaknya. Jadi kita tidak hanya melihat keterpurukan, tapi kita melihat elan di situ, kita melihat semangat di situ. Mulai dari mengajar dari rumah, adik-adik mahasiswa peduli dengan lingkungan sekitarnya. Mereka mengajar dari rumah, adik-adik di sekitar rumahnya yang kesulitan mendapatkan guru. Kemudian ini dari Dikti kita juga mengalokasikan banyak anggaran, banyak dana untuk memastikan anak-anak kita tetap terjaga pembelajarannya. Subsidi pulsa itu kemarin sampai 7 triliun hanya untuk membiayai kuota akses data bagi seluruh siswa kita dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, dosen dan guru, serta anggaran untuk bantuan uang kuliah bagi mahasiswa yang terdampak pandemi. Adik-adik dengan semangat kerelawanannya menjadi relawan kesehatan, menjadi relawan untuk pendidikan, menjadi relawan untuk mengubah perilaku, ini luar biasa sekali.
Kemudian pertukaran mahasiswa yang selama ini kita lakukan dengan daring, permata sakti. Kemudian juga relawan-relawan di dalam membuat alat-alat kesehatan, APD, hand sanitizer, face shield, masker, luar biasa. Ini bentuk konkret dari semangat bela negara. Ini bentuk konkret dari pengamalan Pancasila. Ini bentuk konkret dari MKWK yang diaktualisasikan dalam karya nyata. Ribuan karya adik-adik mahasiswa didampingi oleh dosennya yang menunjukkan bahwa semangat merah putih masih ada di dada anak-anak kita. Juga semangat kita dalam penelitian. Selama pandemi kemarin ratusan karya dari kampus. Dari kompilasi kami itu lebih dari 1.600 invensi inovasi lahir dari kampus kita. Mulai dari UV sterilization, rapid test, kemudian ada robot nurse, ada smart swab chamber, ada ventilator, ada portable negative chamber, ada Genus yang sekarang ini lagi ngetrend di mana-mana. Jadi ini banyak sekali dampak dari pandemi ini yang tetap membangun karakter anak-anak adik-adik kita, membangun semangat merah putih anak-anak kita, dan itulah fakta bahwa pandemi tidak menghalangi kita untuk menyelenggarakan pendidikan, tidak menghalangi kita untuk membangun karakter, tidak menghalangi kita untuk menyiapkan generasi unggul. Nah, ini saya rasa pembelajaran yang dapat kita ambil. Kita melihat adaptasi yang cepat selama masa pandemi kemarin dengan pemanfaatan teknologi, dan teknologi ini akan hadir selamanya. Kita manfaatkan teknologi ini untuk memperkuat pendidikan kita, pembelajaran kita, tetapi interaksi manusia masih sangat diperlukan. Dan kita melihat bagaimana kerja dari rumah tidak kalah produktif dibandingkan dengan kerja di kantor, dan energi-energi kreatif yang lahir selama pandemi ini harus kita jaga, kita perkuat untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan inovasi-inovasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, semangat gotong royong, bangkit dan kuat, ini harus kita jaga, terus kita pertahankan. Kita harus terus menyalakan lilin yang akan jauh lebih bermanfaat daripada mengutuk kegelapan. Baik, terima kasih Pak Mutasor. Saya mohon maaf ini harus boarding, jadi saya tidak bisa ikut sesi berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA. Matur nuwun atas waktunya. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen.